selamat pagi saudaraku semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan memuji kebaikan Tuhan yang kami rasakan pada hari ini, pada pagi ini. Kami boleh ada, kami boleh menikmati nafas kehidupan ini. Dan kesempatan ini adalah karena kasih dan kebaikan Tuhan saja. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada pagi ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kasih, anugerah dan Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami untuk mau mendengar dan melakukannya. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Yohanes 15 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, berbicara tentang kasih adalah hal yang sangat mudah untuk diungkapkan. Tetapi sangatlah sulit untuk dilakukan, apalagi untuk dipertahankan. Terkadang kita sering mendengar orang mengatakan, "Aku mengasihimu, aku menyayangimu." Kalau di kalangan pemuda-pemudi sering dipakai dengan istilah cinta. Aku mencintaimu katanya. Hari ini dia bilang cinta, besok dia sudah lupa dan meninggalkan orang yang dia cintai. Hari ini dikatakan dia mengasihi kita, tapi bisa saja besok dia melupakan kita. Dia memusuhi kita dan tidak lagi mengasihi kita. Inilah yang sering terjadi. Bahkan kasih itu sering sekali hanya berlaku bagi seorang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Kasih itu hanya sering berlaku bagi seseorang yang menguntungkan bagi kita. Kalau tidak menguntungkan, sangatlah sulit untuk mengasihinya. Kasih itu sering sekali berlaku hanya untuk teman, sahabat kita, rekan kerja kita, atau orang yang dekat dengan kita. Tetapi kalau tidak ada hubungannya, kalau tidak ada menguntungkannya, kita sangat sulit bukan untuk mau mengasihi dia. Saudara, renungan kita pada pagi ini kita akan diajarkan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus mengajarkan kita kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada kita. Sebagaimana kita tahu bahwa kasih itu berasal dari Allah. Sebab hakikat Allah adalah kasih. Yesus mengajarkan kasih yang sesungguhnya bagi kita pada renungan hari ini. Dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mengajarkan kasih yang sesungguhnya bagi kita adalah kasih yang tidak berpura-pura. Kasih yang tidak hanya di omongan doang. Kasih yang tidak hanya untuk mengharapkan sesuatu imbalan. Kalau orang Batak bilang, dang holong marpamuat nana yang bahenon ni Tuhan Yesus, nana yang ajar onon ni Tuhan Yesus siat tuhita. Dang na holong na pura-pura. Dang naholong asa mangalehon asa dong si buaton na siya ni dahon.
Tetapi holong na niajar honni Tuhan ta Yesus Tuhita ima holong na tulus. Dia mengasihi kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena rupa kita, bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasihnya kepada kita. Inilah kasih yang diajarkan untuk kita. Saudaraku, kita tidak diajarkan untuk mengasihi orang lain supaya ada yang mau kita ambil dari dia. Kita tidak diajarkan Yesus untuk mengasihi orang yang hanya mengasihi kita. Bahkan Yesus sendiri berkata, kalau kau hanya mengasihi orang yang mengasihimu, maka apa upamu? Karena orang jahat juga melakukan hal yang sama. Tapi kita diajarkan untuk mengasihi dengan tulus, menolong dengan tulus, mengampuni dengan tulus, memaafkan dengan tulus, memberi dengan tulus. Itulah kasih yang diajarkan Bapa kepada kita. Itulah kasih yang diajarkan Yesus untuk kita melalui kematiannya di kayu salib. Dia menebus semua dosa-dosa kita tanpa terkecuali. Dan tidak memandang bentuk dan rupa kita. Karena dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Agar kita semua beroleh kehidupan yang kekal karena kasihnya. Untuk itu marilah kita lakukan hukum yang diajarkan Yesus bagi kita, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran dan akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Mari kita mengasihi orang lain, bukan karena kita hebat, tapi karena kita sudah dikasihi oleh Bapa yang di sorga. Mari kita mengampuni orang lain, bukan karena kita tidak berdosa, tapi karena kita sudah ditebus, sudah diampuni dosa kita oleh Bapa yang di sorga melalui Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Inilah kasih yang diajarkan untuk kita. Untuk itu, saudaraku, mari kita sama-sama mengasihi satu dengan yang lainnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang menjadi renungan pada pagi ini. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, agar dapat kami ingat, kami lakukan, dan kami buahkan dalam perbuatan kami sehari-hari. Biarlah kami, ajari kami untuk melakukan kasih yang tulus, yang tidak melihat rupa. Kasih yang mau memberi dengan tanpa berharap imbalan. Yesus telah mengajarkan kami, kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang mau berkorban, kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh mau memberi. Untuk itu ya Tuhan, ajari kami untuk mengasihi sesama kami manusia, mengampuni, memaafkan dan memberikan apa yang dapat kami berikan, tenaga, pikiran, waktu, bahkan materi atau apapun yang ada pada kami, untuk kami kasih dengan ketulusan, dengan ikhlas. Itulah kasih yang sesungguhnya. Dan kami percaya ya Tuhan, dengan sikap yang mau memberi, dengan sikap yang mau mengasihi, kami percaya kami juga akan dikasihi oleh-Mu. Kami juga akan diberkati oleh Tuhan. Sebab orang percaya diberkati untuk menjadi berkat. Ya Tuhan, berkatilah hidup kami, pekerjaan kami, berikan kami kekuatan kesehatan untuk melakukannya, agar kami beroleh berkat yang daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit, sembuhkanlah mereka ya Bapa. Untuk yang berulang tahun, kami berdoa untuk mereka. Tambahkanlah umur yang panjang, berkat sukacita yang daripada Tuhan kiranya berlimpah dalam kehidupan mereka. Dan juga kepada kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami satu hari ini kepada-Mu. Ya Tuhan, berkati, tuntunlah kami untuk melakukan yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang di sorga, ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta dan menerima berkat-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati kita.